Berikut adalah panduan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, penting untuk diingat bahwa jadwal pendaftaran kurikulum Merdeka itu berlangsung mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Artinya kita memiliki waktu 2 bulan untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Adapun selama masa pendaftaran, satuan pendidikan ini bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Misalnya dari mandiri belajar ke mandiri berubah, atau mandiri berubah ke mandiri berbagi, atau sebaliknya mandiri belajar ke mandiri berbagi. Adapun yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan untuk mendaftar kurikulum Merdeka diantaranya adalah harus paham status pendaftaran satuan pendidikan. Apakah pendaftar baru atau sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Kemudian tentunya kita harus download aplikasi PMM yaitu versi 1.25 atau akses ke laman guru.kemdikbud.go.id. Lalu memiliki akun Belajar ID tentunya yang terdata sebagai kepala sekolah atau tidak terbatas pada domain adminbelajar.id. Selanjutnya adalah mengikuti alur pendaftaran hingga selesai dan memiliki surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta dan formatnya bisa diunduh pada PMM. Adapun bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022, maka dapat melakukan refleksi serta melanjutkan atau mengubah opsinya. Kemudian memilih opsi kurikulum Merdeka, yaitu apakah mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nah, ini khusus untuk satuan pendidikan yang tahun 2022 sudah terdaftar mandiri berbagi, maka hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di tahun 2023. Adapun tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama tentunya harus masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun Belajar ID. Langkah selanjutnya adalah masuk ke halaman utama PMM, kemudian klik bagian pengumuman serta jadwal terkini. Lalu klik daftar di sini. Langkah yang ketiga, klik mulai pendaftaran. Sebelumnya Anda harus memastikan bahwa data diri dan satuan pendidikan Anda sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka serta pilih opsi awal kurikulum Merdeka. Kemudian isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Ini khusus untuk satuan pendidikan swasta, bisa mengunggah surat izin dari yayasan di mana formnya bisa diunduh di platform Merdeka Mengajar. Berikutnya, pilih kategori kurikulum Merdeka. Anda bisa memilih berdasarkan rekomendasi atau sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Nah, pendaftaran berarti selesai. Kemudian, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Berikut saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran secara umum khusus bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsinya. Untuk tata caranya hampir sama dengan tata cara pendaftaran bagi satuan pendidikan yang akan mendaftar, yaitu yang pertama-tama tentu saja masuk ke PMM dengan menggunakan akun Belajar ID. Lalu buka halaman utama PMM, klik bagian pengumuman serta jadwal terkini, lalu klik mulai. Setelah klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikannya sudah sesuai. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Kemudian lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah. Langkah berikutnya adalah memilih kategori kurikulum Merdeka. Bisa berdasarkan rekomendasi sesuai dengan hasil refleksi tadi atau sesuai pilihan yang diinginkan satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini selanjutnya pendaftaran selesai dan
Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Bapak Ibu, secara umum untuk langkah-langkah pendaftaran kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 serta satuan pendidikan yang belum mendaftar di tahun 2022 adalah sama. Perbedaannya pada kalau di tahun 2022 satuan pendidikan belum mendaftar, mereka harus mempelajari 2 video kurikulum Merdeka. Dan perbedaannya lagi adalah satuan pendidikan swasta ini harus mengunggah surat izin dari yayasan. Secara detail untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar akan saya jelaskan sebagai berikut. Siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM? Yang pertama adalah tentunya kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah serta memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Namun tidak terbatas pada domain admin Belajar ID. Kemudian yang kedua adalah jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru maupun operator, silakan menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Namun jika Bapak Ibu sudah memenuhi kedua poin tersebut, akan tetapi masih terkendala dalam mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, silahkan lihat informasi lebih lanjut di https://bit.ly alur pendaftaran KM. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengaktifkan akun Belajar ID, maka untuk masuk ke PMM kita bisa mengaksesnya melalui aplikasi pada gawai Android dengan minimal versi 5 atau melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id melalui laptop. Nah, ini tergantung selera. Penggunaan aplikasi PMM pada gawai ini bisa diunduh melalui Google Play Store. Untuk login dengan menggunakan akun Belajar ID, langkah yang pertama dilakukan adalah masuk ke pengaturan, lalu klik masuk. Selanjutnya, Bapak Ibu gunakan email berakhiran Belajar ID atau madrasah.kemenak.go.id. Email yang berakhiran Belajar ID atau madrasah.kemenak.go.id. Lalu bagaimana jika belum memiliki akun Belajar ID? Nah, jika belum memiliki akun Belajar ID, baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan belajar.id. Langkah berikutnya, kita harus memilih akun Belajar ID yang akan digunakan. Namun jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun lain. Nah, bagi yang memilih tambahkan akun lain, maka akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi atau password. Lalu klik berikutnya. Kemudian akan muncul tampilan selamat datang. Bapak Ibu klik saja setuju dan Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, ini adalah tampilan sebelum dan sesudah login dengan akun Belajar ID. Untuk tampilan sebelum login dengan akun Belajar ID, pada pengumuman dan jadwal terkini tentang pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023 tahun 2024 akan muncul refleksi atau daftar. Sedangkan tampilan setelah login dengan akun Belajar ID untuk pendaftar baru akan muncul daftar di sini. Dan tampilan yang terakhir ini adalah setelah kita login dengan akun Belajar ID untuk yang sudah mendaftar di tahun 2022, ada tampilan mulai. Secara detail untuk langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik daftar di sini. Pada tampilan selanjutnya akan muncul mulai pendaftaran. Klik mulai pendaftaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar, maka yang diklik harus tersebut.
Kemudian akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik daftarkan sekarang. Bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar di tahun 2022 ini, wajib untuk menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka. Klik pelajari. Nah, setelah menonton 2 video tersebut, pilih opsi awal sesuai kesiapan satuan pendidikan Anda. Pilihan awal bukan merupakan final. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk satuan pendidikan swasta ada tahapan wajib untuk mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. Tentunya dilakukan setelah menonton 2 video tadi. Klik pilih. Lalu, unggah surat pernyataan surat izin dari yayasan dalam bentuk PDF di mana form tersebut bisa diunduh di PMM. Selanjutnya Bapak Ibu, klik pilih pada bagian pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Di sini Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Sekali lagi, untuk mengisi kuesioner ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, Bapak Ibu, setelah mengisi kuesioner, maka rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul di sini. Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah selesai untuk memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Anda juga bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali hingga pendaftaran ditutup. Bapak Ibu, setelah berhasil, Anda akan memperoleh rekap pendaftaran. Nah, untuk melihatnya, Anda bisa mengeklik lihat rekap pendaftaran. Pada rekap pendaftaran terdapat status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Perlu diingat bahwa Anda bisa melakukan tangkapan layar setelah pendaftaran. Tangkapan layar ini bisa digunakan sebagai bukti valid pendaftaran satuan pendidikan Anda. Sebab ini kemarin pengalaman pribadi setelah saya berhasil untuk mendaftar, kemudian esoknya saya lihat lagi tampilannya sudah berbeda. Ini tangkapan layar ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana langkah mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar? Sekali lagi perlu Anda ketahui bahwa satuan pendidikan bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 masih berlangsung. Caranya yang pertama, tetap masuk ke halaman utama PMM, lalu klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Pilih mulai. Langkah selanjutnya, klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka di halaman rekap pendaftaran. Lalu silakan ubah opsi dan klik pilih serta simpan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2022. Langkah awalnya adalah sama, yaitu masuk ke halaman utama PMM, lalu klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik mulai. Nah, kemudian kita pastikan bahwa data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai. Jika sudah sesuai, selanjutnya adalah klik lakukan refleksi. Lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner dengan klik mulai refleksi untuk melanjutkan. Isilah seluruh kuesioner refleksi sesuai kondisi sekolah. Kemudian, jika sudah selesai, klik selesai. Maka akan muncul rekomendasi untuk sekolah Anda. Anda juga bisa mengeklik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran.
Berikutnya adalah langkah untuk mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka yang sudah mendaftar di tahun 2022. Caranya hampir sama. Masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman serta jadwal terkini, klik mulai. Khusus untuk kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, silahkan lihat rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan. Kemudian klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka di halaman rekap refleksi. Setelah itu, pilih dan simpan.